Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita semua memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah di malam hari yang meriah ini, di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kita dapat berkumpul di aula Ardeling 10 untuk memperingati maulidnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, mulai dari dunia yang fana sampai ke alam yang baka. Yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh panitia peringatan Hari Besar Islam. Hari malam ini membuat sebuah judul, jadikan maulid Nabi Muhammad sebagai kebangkitan generasi muda yang Islami. Salam hormat kepada Bapak Manajer, kalau tidak salah namanya tadi Bapak Sarwin Manik, kemudian Bapak Askep, kalau tidak salah namanya tadi Bapak Muhammad Fajaruddin. Fajar itu artinya bersinar, sama seperti wajah Bapak itu, gitu ya. Ada lagunya orang dulu kala, bila fajar menyingsingkan sinarnya, itu ya, gunung nuri berkicauan di atas dahan, itu ya. Nah gitu ya ibu. Ini Bapak Tanasi ini. Yang terhormat para asisten, para karyawan-karyawati, para ibu-ibu grup nasib, yang saya yakin biarpun bajunya berwarna-warni, jilbabnya berwarna-warni, kostumnya warna-warni, tapi saya yakin hatinya tidak warna-warni. Hatinya kompak, hatinya satu. Siapa yang menyatukannya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus
diutus wahai Muhammad, melainkan rahmat bagi sekalian alam. Semua kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak termasuk para muda-mudi, semua kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tentunya terima kasih kita kepada para panitia yang sudah dengan sibuknya, yang sudah dengan semangatnya membuat acara semeriah ini dengan berbagai hiasan-hiasan alami, dan akhirnya dapat kita nikmati bersama. Tentunya ini adalah merupakan kreatif yang patut kita pertahankan, sehingga kedepannya kita lebih bisa memunculkan kreatif-kreatif baru dan inovatif baru demi kemajuan kita dan generasi penerus kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah diutus seorang rasul untukmu, min anfusikum, daripada jenismu sendiri. Maksudnya apa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa Nabi Muhammad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min anfusikum, Rasulullah itu juga adalah seorang manusia. Jadi Rasulullah itu manusia. Rasulullah itu bukan malaikat. Rasulullah itu manusia seperti kita, tetapi jangan kita samakan dengan kita. Kenapa rupanya? Basarun walakal basar, manusia tapi tidak sama dengan manusia. Ia makhluk, tapi jangan kau samakan dengan makhluk yang lainnya. Kalau Muhammad itu manusia kan buktinya gampang. Muhammad itu manusia, buktinya apa Ustaz? Muhammad itu makan apa tidak Bapak Ibu? Makan. Muhammad itu tidur apa tidak? Tidur. Muhammad itu nikah apa tidak? Nikah. Basarul walakal basar, tapi jangan kau samakan tidurmu dengan tidur Nabi, jangan kau samakan makanmu dengan makan Nabi, jangan kau samakan nikahmu dengan nikah Nabi. Orang kalau makan mubazir, ya kan? Ada emak-emak pergi ke pesta. Usai pesta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, protokol atau MC-nya datang. Duan, Duan yang disuruh. Apa Pak tolong umumin pada undangan, yang laki-laki makannya sebelah kanan, yang perempuan makannya sebelah kiri. Datang biduannya. Oke, pada undangan semuanya. Biasanya kan kalau biduan gitu bicaranya, biasanya
Bapak-bapak ibu, silakan menikmati makan siangnya. Yang sebelah kanan bapak-bapak, yang sebelah kiri ibu-ibu, selamat menikmati makan siangnya sembari mendengarkan alunan musik dari kami. Datang emak-emak, dia nggak bisa menyamakan bagaimana makannya dengan makan Rasul. Kalau Rasul bapak ibu yang dirahmati Allah lebih sering lapar daripada kenyang, maka Rasul mengatakan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Tapi kalau orang kebalikannya bapak ibu, makan setelah lapar dan berhenti setelah kenyang, sampai-sampai berdiri pun sudah lurus-lurus saja, tak pandai lagi nih. Kenapa? Karena kekenyangan. Maka Nabi Muhammad menjadi guru kita. Datang emak-emak, ini acara Perancis, diambil nasinya 10 macam sayur, 10 macam sayur ada di piringnya. Begitu dia duduk di bawah teratak, piringnya bapak ibu yang dirahmati Allah bagaikan gunung menjulang tinggi. Semua orang melirik dan melorot kepadanya. Ini orang mana? Tak malu dia. Iya kalau habis. Kalau enggak habis, bagaimana bapak ibu? Mubazir. Nabi tidak pernah mubazir. Nabi tidak pernah menyimpan makanan dengan banyak-banyaknya, tidak pernah makan sampai sekenyang-kenyangnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Beliau mengatakan, Allah mengatakan, janganlah engkau mubazir, wala tubaziran tabzira. Janganlah engkau berbuat mubazir, berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu kana fahisha. Sesungguhnya itu perbuatan setan. Ya, mubazir itu adalah perbuatan setan. Maka siapa yang mubazir, maka bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika itu dia telah mencontoh perbuatan setan. Itu dia. Jangan kau samakan makanmu dengan makan Nabi. Jangan kau samakan tidurmu dengan tidur Nabi. Kalau Nabi tidur, kita pun tidur. Cuman Nabi tidurnya sedikit. Kalau kita tidurnya yang banyak. Kalau sudah banyak tidurnya ini bahaya nih. Kata Nabi, salah satu yang mematikan hati, salah satu yang membutakan hati karena banyaknya tidur. Ayahnya tidur, emaknya tidur, apalagi anaknya. Bagaimana nih? Tidak ada gairah, tidak ada etos, tidak ada kesungguhan. Maka apa yang terjadi? Orang tua kalau sudah kebanyakan tidur, anak-anaknya ikut mencontoh. Sampai-sampai waktu sholat pun tiba, dia masih tidur. Bagaimana anaknya mau menjadi generasi muda yang islami kalau anaknya melihat ayahnya tidur ketika azan, kalau anaknya melihat ibunya tidur ketika azan, kalau anaknya melihat ibunya nongkrong ketika azan, kalau anaknya melihat ayahnya di warung ketika azan. Itu kan bukan tidur namanya Ustaz. Ya, matanya bangun tapi hatinya tidur. Kata Allah dalam Al-Quran apa itu? Summa la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak hidup, mereka juga tidak mati.
Ini kan gawat ini. Tidak hidup, tidak mati. Ya kalau mati inna lillah, kalau hidup alhamdulillah. Masalahnya tidak hidup, tidak mati. Siapa itu orang yang tidak hidup, tidak mati? Dibilang pingsan kagak, dibilang tidur kagak, orangnya bangun. Tapi dengarkan kebaikan, dengarkan kebajikan, dengarkan panggilan Allah, dengarkan seruan kebaikan, hatinya tertidur. Siapa itu? Orang yang tidak mau melaksanakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang yang tidak mensucikan hatinya, orang yang tidak berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa tidak mendirikan sholat. Maka tadi kalau kata sambutan Ustaz Abdeling 12 tadi, saya dengar tadi, jangan maulidnya rame, sholatnya sunyi. Kalau maulidnya rame, sholatnya sunyi. Kalau Nur Asia Jamil dulu bagaimana itu? Apalah guna harta pusaka, apalah guna emas berlian, kalau rumahnya di ujung desa bagai menara tak berpenghuni, tak ada penghuninya, tak ada penghuninya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu maulid Nabi ini di zaman Nabi tidak ada. Maulid ini di zaman Nabi tidak ada. Maka ada seorang tokoh Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah pelopor daripada maulid Nabi. Apa tujuan daripada Salahuddin Al-Ayyubi? Ini tujuannya, membangkitkan generasi muda yang Islami. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi melihat semangat ibadahnya orang-orang Islam itu menurun, Salahuddin Al-Ayyubi melihat semangat menuntut ilmunya menurun, semangat juangnya menurun, semangat jihadnya menurun. Maka ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi membuat sebuah gagasan untuk memperingati maulid Nabi. Tujuannya apa? Biar diceritakan bagaimana itu Rasulullah memperjuangkan agama. Rasulullah memperjuangkan agama sampai angkat pedang. Tetapi kita tidak lagi disuruh mengangkat pedang. Apa yang disuruh? Kita disuruh untuk berjuang dan bertahan. Bagaimana memperjuangkan agama? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dia laksanakan perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Ini yang diajarkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah utus sebagai manusia. Kenapa Rasulullah diutus sebagai manusia? Kenapa bukan malaikat? Karena yang namanya manusia disuruh mencontoh manusia. Makanya Nabi itu manusia. Kenapa? Supaya yang kita contoh itu manusia. Kan gak logis. Bagaimana mungkin manusia bisa mencontoh malaikat? Bagaimana mungkin kambing mencontoh ayam? Bagaimana mungkin kucing mencontoh singa? Kalau begitu manusia mencontoh manusia, maka Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah diutus seorang rasul daripada dirimu sendiri. Rasulullah itu adalah manusia, tetapi jangan kau samakan dengan manusia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, lantas apa tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun tujuannya Rasulullah diutus
Di samping wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya rahmat bagi orang Islam, bukan rahmat bagi hewan, bukan rahmat bagi tumbuhan, bukan rahmat bagi manusia, tapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Artinya seluruh yang ada di alam ini, isi daripada alam ini mendapatkan cucuran daripada rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam teksnya Ibu Nasib bilang itu 12 Rabiul Awal, bulan yang mulia, dilahirkannya mahkota dunia. Yatim piatu sejak kecilnya, miskin melarat penanggungannya. Ketika lahir Muhammad Islam, api majusi padam seketika. Salawat salam seluruh alam pada Muhammad, junjungan alam. Itu lagu nasibnya itu ya. Itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia ini dalam keadaan yatim. Artinya ayahnya sudah meninggal dunia. Sehingga ini menjadi sebuah pelajaran penting. Kalau ada anak, dia punya ayah orang hebat, dia punya ibu orang hebat, lantas anaknya menjadi orang hebat, itu biasa. Tapi ada seorang anak yatim yang ketika ia masih dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia, yang ketika dia usia 4 tahun dia pun sudah menjadi anak yatim. Dia yang masa kecilnya anak yatim, dia yang masa kecilnya hidup melarat, dia yang masa kecilnya menumpang-numpang. Pelajaran penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia tahu dia siapa dia? Bukan Elvi Sukaisi ya. Bukan Elvi Sukaisi. Kalau Elvi Sukaisi dianya beda. Dianya beda. Kalau Elvi Sukaisi dianya beda. Hanya dia. Beda kan? Ya ada di antara jantung hati. Beda dia. Gitu kan? Sempat bermanja. Beda lagi. Tapi dia yang dimaksud di sini siapa? Rasulullah. Pelajaran penting apalagi buat generasi penerus kita. Muhammad itu adalah anak yatim. Ketika kecil dia anak yatim, tetapi setelah dewasa dia menjadi abal yatim. Dia menjadi abal yatim. Siapa itu? Ayahnya anak-anak yatim. Sampai-sampai kata Nabi, Bapak Ibu apa katanya? Man hafizul yatim, siapa-siapa yang memelihara anak yatim, hadza wa kahadza ma'ani fil jannah, adalah ia bagaikan jari telunjuk dan jari tengah, ma'ani fil jannah, bersamaku di dalam surga.
Ada emak-emak tanya jemaah saya, Ustaz, anak yatim yang dimaksudkan itu apakah anak yatim orang? Emang kenapa Bu? Saya bilang, saya kan janda anak 4. Terus anak-anak saya masih kategori anak yatim. Pertanyaannya mana ini? Pertanyaan saya perjuangkan anak saya sekolahkan anak saya, banyak pria-pria datang menanya saya, tapi saya tak mau nikah lagi. Bapak Ibu, apakah seorang janda itu masuk dalam kategori memelihara anak yatim? Iya, walaupun itu anak kandungnya, tapi karena itu adalah anak yatim, maka masuk kategori dia memelihara anak yatim. Allah ancam dalam Al-Quran. Apa ancamannya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Kata Allah, adapun pendusta agama Allah itu adalah orang yang menghardi anak yatim. Dia hardi anak yatim, maka dia adalah pendusta agama. Dia pendusta agama. Maka ketika Rasulullah SAW pulang dia dari masjid, selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia dapati seorang anak yatim sedang menangis. Apa kata Nabi? Wahai anakku, kenapa engkau menangis? Lantas anak yatim ini menyahut apa pertanyaan Rasulullah? Apa dia bilang? Bagaimana mungkin aku tidak menangis, wahai Rasul? Hari raya Yaumul Fitrah ini, wahai Rasul, semua orang-orang berkumpul dengan keluarganya. Anak-anak pada punya baju baru, anak-anak pada punya mainan baru, anak-anak pada minta uang kepada ayah dan ibunya, anak-anak pada kumpul dengan keluarganya. Sementara saya, ya Rasul, saya tak punya keluarga untuk tempat saya berkumpul. Saya tidak punya baju baru dan mainan baru. Saya tidak punya uang jajan. Saya tidak punya apa-apa. Mendengar aduan sang anak ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu juga Rasulullah meneteskan air mata. Wahai anakku, maukah engkau kuangkat menjadi anakku, kata Nabi. Lantas anak yatim ini berkata, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menggendong anak yatim ini sampai ke rumahnya. Dia kasih makan, dia kasih minum, dia kasih pakaian, dia cintai, dia kasihi, dia sayangi. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu anak-anak di kota Makkah berkata, mereka bilang apa? Seandainya ayah kita mati, maka kita akan diberlakukan seperti si bulan. Artinya melihat besarnya cinta dan kasih sayang Nabi kepada anak yatim, maka ketika itu pula anak-anak banyak yang berkeinginan ayahnya mati supaya dia mendapatkan perhatian dari Nabi. Luar biasa cintanya Nabi. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kau yang menghardik anak yatim, kau yang menyakiti anak yatim, kau yang menzolimi anak yatim karena dia tidak punya ayah, maka lawanmu bukan ayahnya, tetapi lawanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh main terhadap anak yatim, enggak boleh main terhadap anak yatim. Cintai dia, kasihi dia. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Lalu timbul lagi pertanyaan, Ustaz, kenapa Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim? Hendaknya ia mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah skenario Allah. Skenario Allah maksudnya bagaimana? Supaya Muhammad itu yang mendidiknya, yang mengasuhnya, yang mengarahkannya bukanlah manusia,
tetapi langsung Murabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Kecil-kecilnya orang melarat, kecil-kecilnya banyak menderita, kecil-kecilnya banyak menangis, kecil-kecilnya banyak sengsara. Adalah Muhammad itu kecil-kecilnya orang melarat. Tapi sebuah pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Nabi Muhammad itu masa kecilnya dia orang melarat, tapi ingat setelah dia besar dia menjadi konglomerat. Dia menjadi konglomerat. Kenapa? Nabi Muhammad itu memiliki etos kerja yang mantap. Nabi Muhammad itu memiliki etos kerja yang luar biasa. Nabi Muhammad itu memiliki etos kerja yang tinggi. Maka Nabi Muhammad sejak dia anak muda, sejak dia masih muda, dia sudah menekuni yang namanya bisnis. Sejak beliau remaja, dia sudah menekuni yang namanya bisnis, sudah menekuni yang namanya peternakan, sudah menekuni berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Itulah Nabi Muhammad. Gak macam orang kita sekarang. Kapan lu kerja? Ngapain kerja? Kan belum ada tanggungan. Ya, maksudnya belum nikah. Orang anak muda yang kepikirannya seperti itu, nanti akhirnya menyesal. Menyesal dia. Kenapa? Semakin tua umur kita, semakin berkurang tenaga kita, persaingan semakin ketat, ya, penduduk semakin padat, apalagi lahan semakin sempit. Ya, kalau kita tidak memiliki etos kerja yang bagus sebagaimana yang ditampilkan oleh Nabi, mau dikemanakan generasi-generasi kita ini? Di mana bertapakan rumahnya? Di mana nanti dia tinggal? Makanya kita sebagai orang tua hendaknya bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi kita ini bagian ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu adalah guru pertama anak-anaknya. Jadi ibu-ibu inilah guru pertama anak-anaknya. Maka jadilah contoh yang baik untuk anak-anaknya. Itu yang kedua. Maka kata Nabi SAW, apa kata Nabi? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratuka ka'annaka tamutu ghadan. Apa kata Nabi? I'mal li dunyaka, bekerjalah kau untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Maka jangan jadi orang malas. Bekerjalah kau untuk duniamu, kata Nabi, seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratuka, dan beramallah kau untuk akhiratmu. Ya, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah besok engkau mati. Kenapa? Mati itu kita nggak tahu kapan datangnya. Mati itu kita nggak tahu di mana datangnya. Maka jangan karena kepikir kita orang sehat lantas tidak mati. Kadang-kadang perlu juga kita dengarkan, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semuanya mati. Ibu-ibu, alangkah indahnya kalau kita mati dalam keadaan duduk di majelis taklim, Masya Allah. Kita mati dalam keadaan baca Al-Quran, Masya Allah. Kita mati ketika mau berangkat ke masjid, ya Allah. Kita mati dalam keadaan berzikir, Masya Allah.
Yang dikhawatirkan nanti kan bahaya. Kita mati ketika main skater. Mati ketika main skater. Dia mau nengoknya apa itu namanya? Soklinnya namanya. Apa namanya itu? Apa? Backwin. Apa? Soklin apa backwin? Dua-duanya. Backwin ya. Rupanya gagal backwin, copot jantungnya mati kan? Ini matinya orang jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah? Dulu sebelum Nabi diutus, innamal khamru wal maisir, orang-orang jahiliyah itu wal maisir, suka main judi. Datang bapak-bapak, kan kami nggak main judi Pak. Buktinya di rumah kami nggak ada kartu, di rumah kami nggak ada dobol, di rumah kami nggak ada ini. Tapi masing-masing di rumahnya kan ada handphone. Di handphone ini di-download skater, ya. Sampai-sampai saya nengok Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu arti skater? Skater dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya menghamburkan, menghancurkan, menghabiskan. Makanya orang yang main skater habis dan hancur, kalah. Dan orang-orang yang main judi menang pun ia kalah. Kalau kalah berarti ia kalah dua kali. Kalau mesir. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran untuk kita kaum bapak. Ada seorang istri, suaminya meninggal dunia. Itu ya. Suaminya meninggal dunia. Datang anaknya, Mama, iya nak, ini papa napasnya udah satu-satu. Biar aja. Biar aja. Mama, iya nak, ini papa udah mati loh. Innalillah. Kan lucu tuh. Datang kawan-kawannya, nangis-nangis. Kalau orang binanga ini kan gitu, dia nangis-nangis. Sumber mana hoida? Iya kan? Dangol. Apa jawab istrinya? Sabar. Ikhlas mana hoida? Ikhlas. Kuat hati muda kuat. Tak nangis dia bapak-bapak. Datang saudara perempuan suaminya, kenapa ini dengan edaku ini? Suaminya meninggal tak nangis, diam aja dia. Ikhlas kata orang ikhlas, sabar kata orang sabar, kuat kata orang kuat. Sampai-sampai ditanya, setelah ini suaminya ditanam, dikubur, tanya, Eda, apa Eda? Saya heran loh, ketika saudara saya yang saya cintai alias suamimu meninggal dunia, tak kau menangis, kau diam aja. Ada apa masalahnya? Karena bukan kau yang merasakan Eda. Karena bukan kau yang merasakan apa yang ku rasakan. Apa rupa yang kau rasakan? Yang dirasakan lu biasa berulang kali. Ya kan? Aku mencoba Allah. Itu rupanya. Namun adalah terus terang majolo. Ibu Tommy gitu. Mama nak kita pikubur. Ngot madam isapai dia cip. Ngot madam. Laos madam cip. Ngot maridi cip. Sidung maridi cip. Ngot tukobun cip. Mulakat kobun cip. Au mate ya cipau nyeto. Salusi. Au mate cipau tongnya. Oke, gitu rupanya. Iya kayak gitu. Selesai udah.
Maka bapak-bapak yang di belakang hati-hati nanti, karena kau kebanyakan mikirkan jin, suatu saat kita mati, istri kita jin. Diam aja dia. Kan gitu. Sobar koida, sobar koida, sobar. Ya kan? Ikhlas koida, ikhlas koida, ikhlas. Selesai sudah. Jadi bapak-bapak jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita meninggal, dia merana. Kalau bisa kita meninggal, dia merana. Begitu kita meninggal, 1 bulan dia tak suka makan. Macam Ida Laila. Ya. Kalau Ida Laila kan ditinggal kekasih kan begitu. Oh main lagu main. Ya kita kuat. Kalau Ida Laila begitu Bapak Ibu. Ya kan? Buah hati yang kuinginkan kini tiada lagi. Itu ya. Ya kan? Tiada arti hidup ini tanpa hadir si buah hati. Itu ya. Mimpi tinggallah mimpi, hayal tinggallah hayal. Di mana daku mencari dan di mana alamatnya. Kenapa? Karena suaminya suami yang soleh, bukan suami yang salah, kan begitu. Jadi beda sedikit ya. Ibu-ibu milih suami yang soleh atau suami yang salah? Yang soleh lah ya. Tapi jangan ada yang minta suami yang soleha gitu ya. Itu bahaya pula nanti. Apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama, Rasulullah itu anak yatim, kecil-kecil anak yatim, besar-besarnya menjadi abal yatim, ayahnya anaknya yatim. Rasulullah itu kecil-kecilnya orang melarat, besar-besarnya menjadi gonglo, merak. Kenapa? Dia nggak kepikir judi, dia nggak kepikir khamar, dia nggak kepikir yang main-main. Dia pikirnya kerja, dakwah, ibadah, kerja, dakwah, ibadah. Itu aja yang ada di pikiran Rasulullah. Itu ya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah Rasulullah itu kecil-kecilnya menompang-nompang. Itu kan Rasulullah kecil-kecilnya menompang-nompang. Lahir yatim, 4 tahun yatim piatu, 8 tahun kakeknya meninggal dunia, tinggallah dengan pamannya. Macam mana pamannya? Maka dia pun hidup menompang dengan pamannya. Sebuah pelajaran penting bagi kita. Kecil-kecil Muhammad itu menompang Bapak Ibu, tetapi besar-besarnya Muhammad menjadi tempat orang menompang. Muhammad itu menjadi tempat orang menompang. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa rupanya? Akhlak orang-orang jahiliyah yang sudah rusak. Rusak akhlaknya, rusak moralnya, rusak akidahnya, rusak pergaulannya, rusak kinerjanya. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan contoh dari berbagai macam aspek. Inilah yang harus kita tauladani agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang benar-benar menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi kita. Di samping itu, mari kita lihat, apalagi kita ini punya anak, punya cucu, generasi penerus perjuangan, generasi pewaris kita.
pewaris harta, pewaris tahta, pewaris bangsa. Apa itu? Sejak dini generasi-generasi kita, kalau kita menginginkan mereka generasi yang islami, maka tanamkanlah kepada mereka sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi istri-istri yang siddiq, jadi istri-istri yang amanah, jadi istri-istri yang tabligh, jadi istri-istri yang fatonah. Begitu juga dengan suami. Kalau suaminya sudah siddiq, amanah, tabligh, fatonah, istrinya menjadi suami yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah, insya Allah secara sistematis anak-anak kita pun akan menjadi orang yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini kadang-kadang kita nggak fatonah, ini nggak siddiq, nggak benar. Kenapa? Kadang-kadang ada dusta, kadang-kadang ada rayuan maut, kadang-kadang ada bual, kadang-kadang berbohong. Berarti dia tidak lagi mencontoh sifatnya Nabi. Maka untuk meneladani Nabi Muhammad, apa itu? Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit rasanya. Walaupun pahit rasanya. Maka Nabi Muhammad itu banyak menyampaikan kebenaran-kebenaran, banyak menyampaikan kebaikan-kebaikan. Bahkan kalau Nabi Muhammad diamnya adalah zikir, bicaranya adalah dakwah. Itu ya. Apa tadi? Nabi Muhammad diamnya adalah zikir, bicaranya adalah dakwah. Itu Rasulullah. Maka kita pun harus demikian. Bagaimana kita berzikir, bagaimana kita berdakwah, ya. Ini bagian daripada dakwah, ini bagian daripada syiar, ini bagian daripada menyeru kebaikan. Ini bagiannya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, qulil haqq walau kana murra. Jadi jangan sampai ada di antara kita manis di luar, pahit di dalam. Ya, manis di luar, pahit di dalam. Siapa orang seperti ini berarti bukan umat Nabi. Siapa itu? Itu adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Jumpa sama kita, ibu, bibirnya itu muncung bibirnya, tapi dengan hatinya bukan mati orang itu semua. Hah? Itu orang munafik. Tapi dia bilang, katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ini kalau dia mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi sehubungan dengan masih banyaknya acara yang masih dan yang akan dilalui oleh Bapak Ibu, apalagi adik-adik kita ini yang sudah tidak sabar lagi menerima piala kebesarannya, menerima hadiah kebahagiaannya. Bapak Ibu, kita dukung acara seperti ini, kita dukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian didikan dan dedikasi terhadap mereka untuk mencetak dan menjadikan mereka sebagai generasi yang islami dan menjadi makasirul ummah, memperbanyak umatmu Muhammad, cinta Muhammad, perbanyaklah umat Muhammad. Maka generasi-generasi seperti inilah yang harus kita ajak, yang harus kita rangkul, biar mereka menjadi anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih, serta kepada Allah kita mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.